Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang sangat mulia ini telah kita sama-sama dapat melaksanakan satu kegiatan kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga dalam kesempatan ini kita insyaallah sambung dengan pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insyaallah nantinya terdapat salah satu orang yang dipilih beliau, diakui Rasulullah menjadi umatnya, pengikutnya yang kelak mendapat syafaatnya dan dibawa besertanya dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga selawat dan salam kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan para jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Pak Imam kita yang tentu sangat kita muliakan bersama. Pada kesempatan ini izinkan kami yang telah diberikan waktu oleh panitia untuk mengisi tausiah pada pagi ini selepas kita melaksanakan sholat subuh, tepatnya pada hari yang ke-18 dalam kita menjalani bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah tanpa kita sadari dan tanpa terasa perjalanan Ramadan yang telah kita lewati, yaitu kita sudah lebih banyak menjalankan Ramadan, sehingga lebih kurang hanya 2 minggu ke depan kita sudah berpisah dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, tetap diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita menjalani Ramadan ini penuh dengan rasa keyakinan kita kepada Allah dan rasa semangat, tekad yang kuat sampai pada akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah betapa pentingnya ibadah yang kita lakukan itu dengan bertujuan di antara lain adalah yang pertama, li taqrabi ilallahi ta'ala. Adapun perintah yang kita lakukan, melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan amalan-amalan yang lainnya seperti bertadarus,
seperti kita berzikir, seperti kita sholat sunnah, dan juga kita berbagi, bersedekah di bulan Ramadan ini, yaitu tentu pertama, mudah-mudahan itu sebagai jalan kita lebih dekat kepada Allah. Dengan kita dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekatkan rahmatnya kepada kita. Dan dengan dekatnya rahmat Allah kepada kita, maka insya Allah hidup yang kita jalani akan berada dalam lindungannya, berada dalam berkahnya, sehingga kita terhindar dari musibah, terhindar kita dari malapetaka. Kita tahu bahwa walaupun Ramadan ini kita lalui dengan penuh rasa semangat, bulan yang mulia, tetapi kita sering mendengar, hampir kadang setiap tahun, tidak hanya di luar daerah, tidak hanya di luar negeri, bahkan saat ini, sekarang ini, di tengah-tengah kita, di daerah kita, terkadang di bulan suci Ramadan ini pun kita sedikit miris, kaget, dan bercampur hal yang lain. Adanya kejadian-kejadian yang kita dengar, yang kita saksikan, atau yang tersampai kepada kita. Betapa adanya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya Bapak Ibu, adanya perampokan, adanya pemerasan, adanya penipuan dan lain sebagainya. Kadang miris kita mendengar. Ini bentuk dari orang yang tidak menjalankan perintah Allah sehingga dia jauh dari rahmat Allah. Makanya kemarin baru-baru ini kita dengar adanya pelaku yang dengan rela, yang dengan begitu sadis, dia menghilangkan nyawa, dia merampas, mengambil harta, dan dia mengikat korbannya. Na'udzubillah. Ini makanya orang yang tidak mau dekat kepada Allah jauh dari rahmatnya. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah jauh dari rahmat Allah. Maka yakinlah Bapak Ibu, orang yang melakukan perbuatan ini bukanlah sosok orang yang menjalankan ibadah, bukanlah orang yang mau menjalankan perintah Allah, sehingga jarak hatinya dengan Allah jauh, sehingga dia tidak berpikir, sehingga dia tidak punya hati nurani, sehingga dia tidak punya rasa empati, kasihan. Padahal Islam itu hadir, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, kamu orang yang beriman, kamu umatku, kata Rasulullah, kamu orang Islam, tidak akan dianggap sempurna imannya, kepercayaannya kepada Allah sebelum di hatinya ada rasa cinta kepada saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama orang beriman, saudaranya orang-orang yang berada di tengah-tengahnya, masyarakatnya, tetangganya. Sebelum ada rasa cinta di hatinya, sebagaimana juga dia mencintai dirinya. Ini Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan dengan kita beribadah ini Bapak Ibu, dekat kita kepada Allah, dekat pula rahmat Allah kepada kita. Dan kita berharap kita jauh daripada hal yang seperti ini. Keluarga kita jauh daripada hal yang seperti ini. Jangan sampai ada di antara kita, bahkan di antara keluarga kita, saking dia tidak diacukan oleh Allah, saking dia jauh dari Allah, hatinya dirasuki hawa nafsunya, dan dengan gelap matanya dia begitu rela berbuat yang tidak baik sampai dia membunuh. Bapak Ibu, tidak ada orang yang membunuh. Ini dengar Bapak Ibu ya. Dalam Al-Quran itu ada dikatakan, tidak ada orang yang sengaja membunuh satu orang tanpa ada dasarnya, tanpa ada kesalahannya, tanpa ada betul-betul dia melakukan
perbuatan yang pantas untuk dia dibunuh, maka kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, maka samalah dia mendapatkan dosa seperti membunuh semua manusia. Na'udzubillah, luar biasa. Allah marah itu. Sehingga dalam Al-Quran ada dikatakan, tidak ada orang yang membunuh seseorang, yang dia bunuh itu bukan orang yang memang berhak untuk dibunuh. Karena kejahatannya, karena kelalaiannya, karena dosanya, karena segala macam. Ada juga orang yang berhak dibunuh, ibu-ibu. Dalam Islam ada orang yang berhak dibunuh. Orang yang melakukan perzinaan ketika dia sudah dalam keadaan menikah, dia berzina, lalu dia tertangkap, lalu dia betul-betul dapat dibuktikan telah melakukan zina, maka hukuman dalam Islam itu namanya dirajam. Dirajam itu dikorek tanah, dimasukkanlah dia setengah badan, kira-kira hampir ke dadanya atau sebatas daripada pinggangnya. Baru siapa yang lewat di tengahnya itu harus melemparnya dengan batu sampai dia mati. Nah, ini dirajam. Ada juga orang yang harus dirajam, dibunuh. Dalam catatan dalam Islam itu ada hukum. Nah, kalau ada orang yang membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh karena dia orang yang baik, orang yang biasa, orang yang sama seperti kita, dosanya di sisi Allah itu seperti membunuh semua manusia. Na'udzubillah. Karena itu Allah sangat benci pembunuhan dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, dengan kita beribadah, itu wasilah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kita melaksanakan perintah Allah, kita berpuasa, kita qiyamul Ramadan, kita bertadarus, kita berzikir, kita berbagi, kita bersedekah dan lain sebagainya, maka kita mudah-mudahan berharap itu dapat menguatkan iman kita. Sehingga kalau iman kita kuat, Bapak Ibu, ya, kita kapanpun diwafatkan oleh Allah, kita siap. Hari ini kita banyak takut mati. Kenapa? Karena kita takut nanti diazab. Kita takut nanti bahwa kita mati itu kita akan dibuat oleh Allah dengan siksaannya. Kita rasanya belum mampu. Padahal kita tahu kalau kematian itu pasti datang. Pasti datang, Bapak Ibu. Nah, karena itu Allah tidak benci orang yang mati kalau dia selama hidup tidak punya rumah. Allah tidak benci, Allah tidak marah. Allah tidak marah ada orang yang mati dia selama hidupnya tidak punya harta. Allah tidak marah, Allah tidak benci orang yang selama hidupnya, ya, orang yang mati selama hidupnya dia tidak punya pangkat jabatan, dia tidak punya anak, dia tidak punya istri. Allah tidak benci, Allah tidak marah. Tapi kalau ada orang yang mati tidak punya iman dalam kehidupannya, ini yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Ini yang menjadi masalah. Orang yang mati tidak membawa iman. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Dia wafat, dia meninggal dunia tidak dengan iman. Makanya Bapak Ibu, orang yang beriman tidak takut mati, tetapi orang yang beriman juga tidak cari mati. Betul Ibu Ibu? Kita orang beribadi tidak boleh takut mati. Kalau kita takut mati, maka itu sama dengan kita menakuti sesuatu yang pasti terjadi. Dan kita juga tidak boleh cari-cari mati. Jalan pula kita di tengah aspal itu, mau ditabrak, tabraklah biar mati mah. Ini namanya cari mati. Ada kabel listrik itu yang terbuka itu, udah saya pegang aja lah, kesetrum mati-matilah. Ini namanya cari mati. Sudah ada tempat yang rawan, tempat yang berbahaya, kita datang, ini namanya cari mati. Tidak boleh. Itu sama dengan bunuh diri. Orang yang membunuh diri, maaf Bapak Ibu, ini juga sering kita dengar berita, Masya Allah, di tempat-tempat kita juga. Bunuh diri dalam pandangan Islam sebenarnya Bapak Ibu, kalau dia orang yang selama ini waras, orang yang selama ini baik-baik saja, orang yang selama ini tidak terhitung orang gila,
Kalau dia bunuh diri, sebenarnya dia keluar dari hukum Islam. Sehingga ada yang berkata, saking tegasnya dalam hukum Islam itu, para ulama mengatakan, tidak lagi dimandikan, tidak lagi disolatkan, dan tidak lagi dikafankan, serta tidak dikuburkan di tempat kubur orang Islam. Makanya, apapun masalah Bapak Ibu, apapun yang mungkin datang kepada kita, ya kita memang kadangkala berbeda ujian dan cobaannya Bapak Ibu. Inilah pentingnya iman tadi. Makanya jangan sampai bunuh diri. Banyak orang seperti ini Bapak Ibu. Dulu kita hanya dengar dari berita di TV, kita tonton ada orang gantung diri, ada orang menjeburkan diri, ada orang membakar diri, ada orang macam-macam, bunuh diri lah. Tapi kadangkala saat ini Bapak Ibu, dalam masa-masa yang dekat ini, kita sudah lihat di dekat kita, di daerah kita. Inilah Bapak Ibu, pentingnya iman kepada Allah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita perbuat di bulan Ramadan ini bisa menguatkan iman kita. Sehingga kita betul-betul percaya kepada Allah. Bukan kalau kita beriman itu kita tidak diuji oleh Allah Bapak Ibu. Semakin dekat kepada Allah semakin kita diuji. Semakin Allah berikan cobaan. Makanya kalau kita sabar, ya, sabar ini dalam Islam ada 3 Bapak Ibu. Pertama, sabar dalam kita menjalankan perintah Allah. Ini kalau kita mau puasa, kalau kita mau beribadah, ada saja nanti yang akan menggoda kita. Ada saja yang akan jadi penghalang kepada kita. Ada saja yang membisiki, ada saja yang menghasut kita agar kita jangan melakukan kebaikan itu. Kalau kita sabar menghadapi, kalau kita kuat menghadapi, sehingga kita tetap melaksanakan apa yang mau kita kerjakan, ibadah yang mau kita perbuat, maka kita selamat. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, sabar di atas meninggalkan maksiat. Sabar di atas tahan diri dari melakukan dosa. Karena saat kita ingin jauh dari dosa, saat kita ingin terhindar dari maksiat, ada saja orang yang datang, ada saja orang yang menghasut, ada saja orang yang membujuk, ada saja orang yang mengawani kita, membimbing kita, menarik kita supaya kita melakukan dosa, supaya kita melakukan maksiat. Siapa orangnya? Belum tentu orang jauh. Bisa jadi dia tetangga kita, atau dia keluarga kita, atau orang yang dekat dengan kita. Ada saja. Jika kita sabar, kita kuat, kita tahan, dan kita bisa tetap tidak menjalankan perbuatan salah, dosa, dan maksiat, maka kita selamat. Nah, ini namanya sabar atas meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar atas musibah. Musibah ini banyak ibu-ibu, ujian cobaan. Ya, makanya saya ingin cerita ini ibu-ibu. Ada pernah seorang perempuan, seorang ibu-ibu datang kepada salah seorang guru, salah seorang ustadz, salah seorang ulama. Apa katanya? Dia datang dengan derai air matanya, dengan tangisannya Bapak Ibu. Dia menangis sejadi-jadinya. Lalu dia bilang, wahai guru, wahai ulama, bolehkah engkau memberikan saya amalan, memberikan saya semacam doa entah apalah, supaya saya terhindar dari ujian, supaya hidup saya jangan ada musibah, jangan ada lagi saya merasakan dalam hidup ini yang saya jalani ini berbagai macam tantangan, rintangan, cobaan, ujian. Dia minta supaya dia jangan diuji, jangan dikasih cobaan oleh Allah. Entah apa amalannya, biar saya lakukan. Entah apa doanya, biar saya mintakan, saya panjatkan, saya baca, non-stop pun saya mau. Asalkan saya tidak punya masalah. Supaya saya terhindar dari masalah. Jangan ada masalah dalam hidup saya. Apa kata ulama itu Bapak Ibu? Baik Ibu, saya nanti akan berikan kamu doanya atau amalannya agar kamu terhindar dari masalah, dari cobaan, dari ujian. Tapi ada syaratnya. Apa?
pulang kamu ke rumah, pulang kamu ke kampung, besok dalam 2 hari ini, kamu jalan dari rumah ke rumah tetanggamu di sebelah kanan mall, kamu jalan terus jalan, coba tanya mereka hidup mereka itu bagaimana, apakah ada ujiannya, ada cobaannya. Kemudian nanti setelah itu di sebelah kirimu tetanggamu di sebelah kiri, coba kamu berjalan ke sana. Kalau memang banyak, cobalah nanti minimal 20 di sebelah kanan, 20 di sebelah kiri, 40 orang lah kau tanya. Baik, kalau memang itu syaratnya supaya saya dapat amalan, besok saya lakukan. Kata ibu ini, perempuan ini. Pulanglah dia ke rumah, ke kampungnya. Setelah sampai, besoknya dia siap-siap. Setelah dia masak, setiap beres-beres rumah, dia izin sama suaminya. Lalu ibu-ibu, apa yang dia lakukan? Dia datang ke tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata tetangganya. Apa kabar bu? Kok tiba-tiba datang? Apa bilangnya? Kabar saya ini sebenarnya kabar baik. Dan saya ini pun pingin cepat ini. Ya, ikan gabus, ikan lele. Pokoknya saya ini ingin cepat, tidak mau bertele-tele. Main langsung saja katanya. Apa itu bu? Kata dia sama tetangganya ini, oh bu, saya mau tanya, ibu selama hidup ada nggak masalah? Ada nggak cobaan? Ada nggak ujian? Begitu dia tanya tetangganya yang pertama ini bu, maka jawaban yang dikeluarkan oleh tetangganya ini, langsung menetes air mata ibu yang ditanya ini. Keluar air matanya, bergetar bibirnya. Bu, katanya, kalau boleh jujur, sayalah yang merasa di dunia ini paling berat cobaan saya. Kata tetangganya ini. Udah suami saya luar biasa, tidak ada perhatiannya, tidak ada kasih sayangnya. Dulu janjinya banyak sama saya, tapi sekarang nyatanya tak kemana-mana, dia jarang pulang. Begitu juga anak saya, banyak permintaannya, ini segala macam. Lain lagi saudara saya begini, kemarin juga saya lagi keadaan begini, uang pun macam-macam lah, sampai dia menangis. Pokoknya bu, rasanya di kampung ini gak ada orang yang seperti saya, beratnya cobaannya. Menangislah orang yang ditanya ini ibu-ibu. Begitu dia lihat kawannya ini menangis, akhirnya dia pun berubah pula jadi penasehat. Udahlah bu, sabarlah bu, yang namanya juga hidup katanya. Memang kita ini dicoba bu, sabar ya bu katanya. Yang perempuan tadi nih, yang disuruh sama ulama tadi, jadi penasehat pula dia bu. Sabar ya bu, namanya juga hidup, banyak cobaan. Datang dia lagi ke samping, ditanya, begitu juga berderai semuanya. Dia minta siapa yang dia tanya itu jujur semua. Ibu-ibu yang dia jumpa itu dimintanya jujur. Tolong sampaikan bu, ibu diuji. Sampai 20 itu ngeri, panas kepalanya mendengar curahan hati ibu-ibu yang ada di tetangganya ini. Masuk dia ke sebelah kirinya, begitu juga. Rupa-rupanya kalau dibandingkan dengan masalahnya, apa yang dia dengar dari cerita-cerita nasib dan takdir, ujian dan cobaan, masalah yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya itu, barulah dia termenung ibu-ibu. Ternyata masalah saya tidak sebanding dengan masalah orang ini. Besoknya hari yang ketiga datanglah dia kepada ulama itu, kepada guru itu. Begitu dia datang, apa kata ulama itu, guru itu? Sudah datang bu? Iya Tuan Guru. Bagaimana sekarang, sudah dapat jawaban dari tetangga orang-orang yang ibu tanya? Sudah Pak Ustadz. Bagaimana? Ternyata banyak yang lebih parah dari saya katanya. Apa kata Ustadz itu? Tidak bisa kita lepas dari ujian dan cobaan. Tidak bisa semuanya. Jangan kira bu, orang yang kita lihat tertawa, tersenyum, bahwa dia tidak punya cobaan. Dia ada masalah. Hanya saja masalahnya bisa disembunyikan, sehingga imannya yang kuat lebih membuat dia bertahan menjalani kehidupan. Sehingga dia tidak mau bunuh diri. Gak mau dia bunuh diri, walaupun dia punya masalah, tidak mau dia bunuh diri. Dia jalani, dia berdoa, dia minta kepada Allah agar semua masalahnya dihindarkan, dilepaskan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa bu?
Iman ini perlu karena kita kadangkala menjalani hidup dengan masalah harus kembali kepada iman. Kita harus tahu bahwa semua orang, semua makhluk, semua manusia punya cobaan, ujian, masalah masing-masing yang kadangkala lebih berat dari masalah kita, tapi kita tidak tahu kenapa dia masih bisa tersenyum, dia bisa tertawa, dia seolah-olah bahagia. Karena dia punya iman yang kuat kepada Allah. Makanya ujian, cobalah perkuat keimanan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita juga berharap dengan ibadah kita kepada Allah, dengan ibadah yang kita jalankan, kita berharap dengan ibadah itu bisa menundukkan hawa nafsu kita. Terutama dengan ibadah puasa, kita berharap mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu bisa menundukkan hawa nafsu kita. Bukan hanya bagi kita kaum bapak, begitu juga bagi kaum ibu. Lewat ibadah ini di bulan Ramadan, terutama juga ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah puasa, ini bertujuan menundukkan hawa nafsu. Bukan membunuh, tapi menundukkan. Bagaimana maksud menundukkan itu? Bisa kita tahan atas apa yang menjadi kemauan hawa nafsu. Hawa nafsu ini satu makhluk yang dimasukkan Allah ke dalam tubuh kita, dan dia berasal dari makhluk yang kufur kepada Allah. Makhluk apa, Bu? Yang kufur kepada Allah. Makanya sebelum Allah jadikan manusia, ada dua makhluk dulu pernah dijadikan Allah. Yang dua makhluk ini dimasukkan dalam tubuh manusia, dalam diri kita. Apa dua makhluk ini, Bapak Ibu? Pertama namanya hawa nafsu, yang kedua namanya akal. Ya, pertama hawa nafsu, yang kedua akal. Bayangkan, Bu, ketika Allah menciptakan hawa nafsu, dia ciptakanlah hawa nafsu ini. Setelah selesai Allah ciptakan hawa nafsu, lalu Allah panggil hawa nafsu itu untuk menghadap. Wahai hawa nafsu, hadirlah engkau menghadap kepadaku, kata Allah. Tidak mau dia bergerak, Bu. Tidak mau dia bergerak. Seperti kita dipanggil orang yang tidak kita kenal. Ada orang manggil kita, kita tidak kenal. Dan kita merasa tidak perlu dengan panggilan dia itu. Coba bayangkan, begitulah hawa nafsu merespon panggilan Allah. Tidak mau dia bergerak, tidak mau dia menoleh, tidak mau dia melangkah. Karena tidak mau dia melangkah, Allah lanjutkan pertanyaannya. Wahai hawa nafsu, man anta wa man ana? Itu tanya Allah. Hai nafsu, siapa kamu dan siapa saya, kata Allah. Tahu apa jawabannya ibu-ibu hawa nafsu tadi? Dengan lantang tegas dan kejam, apa katanya? Anta wa ana. Kamu, saya. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa hawa nafsu ini Bapak Ibu. Setelah ucapannya itu Allah marah, murka, karena dia sombong, tidak mengakui dirinya ciptaan Allah. Lalu hawa nafsu ini Bapak Ibu diambil oleh malaikat, disuruh oleh Allah. Wahai malaikat, ambil hawa nafsu ini, lalu siksa dia di dalam api neraka. Disiksa, Bu. Disiksa hawa nafsu itu dalam api neraka. Dalam satu riwayat dikatakan selama 300 tahun. Bukan 300 tahun masa dunia, 300 tahun masa dalam akhirat, masa dalam api neraka. 300 tahun hawa nafsu itu disiksa di dalam api neraka, dibakar dengan api neraka yang menyala-nyala, yang panas dahsyat, beribu-ribu kali lipat dahsyatnya dari api yang ada di dunia ini. Tidak peduli dia, Bu. Sudah gosong, sudah terbakar, sudah jadi abu, jadi bara, dikeluarkan. Ini nama hawa nafsu, Bu. Bayangkan ya, Bu. Hawa nafsu dikeluarkan, lalu kembali dihadapkan malaikat, dibawa lagi dihadapkan kepada Allah. Dengan bentuknya yang sudah babak belur, memesan, enggak menjadi hara badannya Bapak Ibu, ya ditutung 300 tahun, dibakar. Bayangkan itu, dengan azab api neraka.
dihadapkan kepada Allah, ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Ditanya oleh Allah, siapa engkau hai hawa nafsu dan siapa saya? Apa jawab hawa nafsu, Bu? Apa jawabnya? Walau sudah dibakar, sudah dia lihat siksa Allah, dia jawab, anta anta, ana ana. Kamu ya kamu, saya saya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini hawa nafsu, bukan main-main. Bukan main-main hawa nafsu. Kamu ya kamu, saya saya. Tidak diakuinya Allah Tuhannya. Tangkap, kata Allah. Dibelenggu lagi hawa nafsu. Dimasukkan ke dalam neraka yang kedua. Bukan neraka yang panas. Neraka yang sangat dingin. Lebih dingin daripada es yang ada di dunia ini. Sampai beku. Sampai dia betul-betul beku. Jadi Bapak Ibu, ternyata neraka itu tidak hanya ada neraka panas. Neraka dingin pun ada. Saking dingin, lebih dingin daripada es, Bu. Coba bayangkan ibu-ibu, ada beli ikan, Bu, belum sempat dimasak, kira-kira mau dimasak 2 hari 3 hari, bagaimana, Bu? Dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, Bu, di kulkas pendingin pembeku. Begitu 2 hari, ibu tengok kayak mana bentuknya, Bu. Udah bentuk kayak mana es itu, Bu, ya. Membeku juga dia, nggak bisa lagi bergerak. Ditunggu dulu, dicairkan dulu, baru bisa bergerak lagi. 300 tahun masa. Begitu juga dia dimasukkan ke dalam neraka dingin. Di es, dia minta makan, dikasih makan, dia minta minum, dikasih minum. Begitu dia masukkan ke dalam neraka lapar, dikurung, tidak dikasih apa yang menjadi kemauannya, Bu. Tidak sampai 300 tahun, cuma 3 hari menjerit. Menjerit hawa nafsu. Minta tolong, minta ampun. Baru dikeluarkan oleh malaikat, ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Barulah dia jawab, Pak. Baru dia jawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau Tuhanku yang maha tinggi, ya Allah. Saya adalah hambamu yang lemah. Baru dia mengaku, Bu. Dengan ibadah, dengan dia disiksa, tidak dikasih makan. Makanya tujuan daripada kita berpuasa antara lain menundukkan hawa nafsu. Disinilah baru kita tahu, Bu. Begitu kita rasa lapar, ya Allah, Engkaulah yang kaya, ya Allah. Engkau yang tidak lapar-lapar, ya Allah. Engkau yang tidak butuh makan dan minum, ya Allah. Kalau saya, ya Allah, sehari saja sudah terasa, ya Allah. 1 hari saja kita tidak makan, itu pun pakai sahur. Begitu maghrib berbuka, itu saja rasanya, ya Allah. Tidak bisa kita kerja yang lain. Kalau sudah angkat barang, kalau sudah lari-lari, kalau kita sudah punya kegiatan yang berat, tidak mampu kita, Bu. Maka salah satu menundukkan hawa nafsu kita adalah berpuasa. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan tadi, pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita diberi Allah rahmat. Dengan itu kita diberi Allah keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan bencana. Kemudian yang kedua, dengan ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita menjadi hamba Allah yang dikuatkan imannya. Dengan kuat iman, apapun masalah, apapun ujian, apapun cobaan yang kita jalani, yang kita lewati dalam hidup, kita mampu, kita tetap kuat, kita tetap sanggup menjalaninya. Apapun yang kita jalani, Bu. Masalah keluarga kita, bagaimana kita menghadapi ekonomi, masalah anak kita, masalah istri, suami, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan iman kita mampu menjalaninya dan melewatinya. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita jadikan masalah itu sebagai pembunuh diri kita, membuat kita murung, membuat kita sakit, membuat kita nanti malah bunuh diri. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan kita berpuasa ibadah di bulan Ramadan, nanti selesai dari Ramadan ini Bapak Ibu, kita jadi orang yang mampu menundukkan hawa nafsu, mengarahkan nafsu kita kepada yang baik. Kalau untuk yang mubazir, kalau yang untuk bergaya-gaya, kalau hanya untuk kesombongan, apapun yang diminta, yang menjadi kemauan nafsu kita, diri kita, kita buang.
kita tinggalkan, tidak kita perbuat. Dan apa yang halal, apa yang baik, apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dicintai Allah, itulah yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, kita berdoa bersama dan juga kita sertakan dalam doa kita yang telah tadi disebutkan oleh Pak Haji kita, siapa tadi namanya? Elijar. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Jadi mari kita berdoa Bapak Ibu, dan untuk kita bersama juga apa yang kita niatkan dan kita hajatkan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولأجدادنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمعلمنا ولمرشدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذه شهر رمضان وببركة الصيام اللهم حسن مقصودنا يا الله وبلغ مرادنا وأوصل نياتنا وتقبل حاجاتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا يا الله وخصوصا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب السلامة وأبواب السلامة وأبواب الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صحح جسدنا يا الله وجسده يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan dari tausiah sampai ditutup dengan doa. Mudah-mudahan yang kita mohon kepada Allah untuk kita bersama, terkhusus kepada saudara kita tadi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.